Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Skor imbang 1-1 kalau menghadapi tim promosi macam Malut United FC kemarin jelas jadi hasil yang mengecewakan bagi Bali United. Apalagi laga itu dimainkan di hadapan ribuan publik sendiri. Hasil itu juga yang membuat Serdadu Tridatu tertahan di urutan kelima klasemen sementara Liga Indonesia. Peringkat 5 memang tidak terlalu buruk, apalagi jika itu di Inggris. Setidaknya masih dapat jatah Eropa. Tapi ini Indonesia, Bung. Bagi klub yang pernah back-to-back juara seperti Bali United, peringkat 5 adalah periode yang buruk. Karena biasanya di bawah asuhan Stefano Cugura, Bali tak pernah keluar dari 3 besar. Jika di akhir musim Bali tetap berada di urutan kelima, maka itu akan jadi catatan terburuk Bali di bawah asuhan Teko. Lantas apa yang membuat Bali jadi seperti ini? Selengkapnya akan kita bahas, namun sebelum itu kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu, agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11. Meski berstatus sebagai klub siluman, Bali United ini bisa dibilang RB Leipzig-nya Indonesia. Klub yang membeli lisensi klub lain tapi tetap dikelola dengan baik. Baik secara manajemen, fasilitas, pengembangan usia dini dan tentunya secara finansial. Dengan dana yang melimpah dari Peter Tanuri, Bali menjelma jadi klub elit. Selain mendatangkan pemain-pemain bintang Eropa seperti Nick van der Velden, Eber Beza, Melvin Place dan sebagainya, Bali juga membangun fasilitas kelas wahid. Tak seperti Bayangkara FC yang justru pindah-pindah home base, Bali United menetap di Pulau Dewata dan membangun sport centernya sendiri. Di situ ada lapangan latihan, mes, gym, bahkan kafe. Dengan fasilitas mumpuni, Bali United juga membuat akademinya sendiri. Banyak pemain-pemain hebat yang lahir dari Akademi Bali United Academy. Sebut saja seperti Made Andika Wijaya, Kadek Agung Wipnyana, hingga Kadek Arel. Dengan dikelola oleh manajemen yang baik, Bali pun tumbuh sebagai klub yang berprestasi di Liga Indonesia. Prestasi terbaiknya dicatatkan pada tahun 2019 dan musim 2021-2022, di mana mereka jadi juara Liga Indonesia secara beruntun atau istilah kerennya back-to-back bersama Stefano Cugura. Loh, lah terus musim 2019-2020 dan 2020-2021-nya kemana? Dibatalkan, karena waktu itu Indonesia sedang dilanda pandemi. Di era itu, skuad Bali United sangat mewah, berisikan pemain-pemain terbaik di eranya. Contohnya saja seperti Stefano Lillipali, Elijah Spasojevic, Fadil Sausu, Irfan Bahdim, Ricky Fajrin hingga Fahmi Al-Ayubi. Pemain yang membuat Bali rela mengeluarkan 229 juta rupiah untuk memboyongnya dari Persela Lamongan. Namun itu dulu, setelah juara pada musim 2021-2022, Bali United belum bisa mengulangi prestasi itu lagi. Ada beberapa faktor yang mendukung kemerosotan performa Bali United di persepak bolaan Indonesia. Salah satunya adalah masalah finansial. Hal itu bahkan diakui owner klub Peter Tanuri. Dilansir Detik Bali, Peter menjelaskan semua ini tak lepas dari kekuatan finansial Bali yang sedang menurun. Padahal secara kasat mata Bali United adalah salah satu klub sultan di Indonesia. Di jersey saja terpampang banyak sponsor. Dengan banyaknya sponsor, ada anggapan bahwa Bali United tak kekurangan finansial. Nyatanya Peter mengaku dirinya masih mensubsidi klub dengan angka yang fantastis, yakni 30-40 miliar setiap tahunnya. Dikutip dari Bali Express, Peter bahkan terang-terangan menyampaikan bahwa Bali United lebih sering ruginya ketimbang untung. Saya sampai hari ini belum profit karena belanja pemain dan pendapatan tak seimbang.
Peter pun menambahkan bahwa Bali United bisa rugi sampai 50 miliar rupiah per tahun. Maka dari itu akhir-akhir ini Bali United lebih berani melepas pemain-pemain penting yang performanya masih bagus. Sebut saja seperti Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata yang dilepas ke Borneo FC, atau melepas Berwanori ke Dalkurd tahun 2023 dan Eber Besa ke Alverca tahun 2024. Finansial yang tak kunjung stabil membuat Bali United menurunkan standar transfer mereka. Lihat saja di bursa transfer paruh musim ini, mereka hanya merekrut 2 pemain baru, Boris Kapitovic dari Tampines Rovers dan Jemerson dari PSBS Biak. Pada musim lalu kondisinya bahkan lebih ngenes lagi. Bali United hanya mampu mendatangkan 1 pemain lokal, yakni Lutfi Kamal dari PSIS Semarang. Selain finansial, Stefano Cugura merasa mayoritas pemain bagus di Indonesia sudah memiliki kontrak dengan tim lain, jadi para pemain tersebut tidak bisa bergabung dengan Bali United. Finansial yang cetek juga menyebabkan Bali United sulit mendapatkan penyerang berkualitas. Seperti yang kita tahu, Bali tak pernah kehabisan penyerang gacor di setiap musimnya. Melvin Place, Silvano Komvalius, Ilija Spasojevic hingga Stefano Lillipali jadi bukti jelinya Bali United dalam menjaring penyerang top. Sementara akhir-akhir ini, Bali kerap keliru dalam mendatangkan pemain. Contohnya seperti Jefferson dan Everton. Untuk musim ini saja pencetak gol terbanyak Bali United dipegang oleh pemain sayap Privat Barga dengan 9 gol. Nah, Boris diharapkan bisa jadi jawaban dari masalah lini depan. Begitupun dengan lini bertahan. Pertahanan Bali United terlalu mudah untuk dibongkar. Hal ini pun diakui oleh Stefano Cugura. Salah satu pertandingan terburuk adalah saat kalah 3-1 dari Persik Kediri Januari kemarin. Teko menyebut lemahnya pertahanan menjadi biang keladi kekalahan. Sebetulnya pertahanan yang buruk sudah tersaji sejak musim lalu. Musim 2023-2024 Bali kebobolan 43 gol, itu lebih buruk dari PSIS Semarang. Bahkan PSM Makassar yang hanya finish di urutan 11 klasemen akhir, pekerjaan rumah ini nyatanya belum bisa diperbaiki dengan maksimal oleh Teko. Musim ini Bali sudah kebobolan 25 gol. Sementara menurut website Liga Indonesia Baru, Teko merasa jumlah pemain yang absen juga mempengaruhi, entah itu cedera atau akumulasi kartu. Per Januari kemarin setidaknya ada 8 pemain yang tak bisa dimainkan, termasuk Elias Dolah dan Mitsuru Maruoka. Absennya tuh gantian. Ketika yang satu kembali, yang lain gantian absen. Sedangkan kedalaman skuad Bali United sudah tak semewah dulu. Masalah internal juga tak bisa dihindari oleh Bali United. Melansir bola.com, tahun lalu sempat ada keretakan di ruang ganti. Kabarnya Privat Barga sempat protes dan meragukan profesionalitas para pemain Bali United. Menurutnya para pemain tidak berjuang lebih keras untuk tampil lebih baik. Komentar pedasnya itu bahkan sempat dipublikasikan melalui media sosial Instagramnya. Sontak, sindirannya itu langsung mendatangkan reaksi beragam dari pihak supporter. Dirasa telah membuat kegaduhan, Privat pun menutup kolom komentarnya dan akhirnya unggahan tersebut langsung dihapus. Mungkin terlihat sepele, tapi aksi yang dilakukan Privat menandakan bahwa ruang ganti Bali United sebetulnya tidak baik-baik saja. Bisa saja selama ini manajemen Bali United pandai menyembunyikan itu. Stefano Cugura memang pelatih yang berjasa bagi Bali United, tapi di sisi lain keberadaan Teko justru jadi sebuah paradoks. Sebab semakin lama Teko di Bali, semakin terbaca pula taktiknya. Hal itu diungkapkan oleh ex-pelatih PSBS Biak, Emral Abus yang sempat mengalahkan Bali United dengan skor 2-0 pada putaran pertama Liga Indonesia musim 2024-2025. Emral paham betul permainan Bali United era Teko berpusat pada gelandang. Maka dari itu, Emral mematikan pergerakan gelandang Bali, Mitsuru Maruoka dengan memasang pemain Jepang lainnya, Takuya Matsunaga sebagai penjaga.
Alhasil, permainan Bali tak bisa berkembang dan gagal mengejar ketertinggalan. Bali United tampaknya perlu melakukan evaluasi terutama soal skema dari Teko. Masih ada sisa waktu untuk berbenah. Jika memecat Teko adalah solusi yang tepat, maka ia harus legowo. Barangkali Teko bisa meresapi kutipan terkenal dari film Batman, The Dark Knight yang berbunyi, You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain.